Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 172111439, kelas 7H Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Hukum Perdata Internasional oleh Profesor Sudarmo Gautama guna memenuhi tugas Hukum Perdata Internasional yang diambil oleh Bapak Yusuf Wibisono. Di dalam buku ini terdapat 4 bab. Yang pertama tentang perjanjian internasional. Dalam hukum kontrak internasional, titik taut penentu yang terutama ialah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Secara singkat, bahwa persoalan pilihan hukum kini pada pokoknya mengenai perbedaan pendapat tentang batas-batasnya. Apabila tidak diadakan pilihan hukum oleh para pihak, timbullah persoalan hukum manakah yang harus diberlakukan. Di sini tampil kemuka aliran yang hendak mempergunakan like loci contractus, suatu pandangan hukum yang kuno di waktu akhir mengalami banyak kecaman, terutama jika kita menghadapi apa yang dinamakan kontrak between absent person, para pihak yang secara fisik tidak bertemu tetapi mengadakan kontrak berhubungan pesat, teknis lalu lintas, dan komunikasi modern. Berbagai teori dikemukakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Like loci solution juga dikemukakan, walaupun di sini pun terdapat berbagai kesulitan. Di negara-negara Anglo-Saxon dikemukakan pula teori the power law of the contract, di mana diutamakan hukum dari negara dengan mana kontrak bersangkutan mempunyai the most connection. Di waktu akhir dikemukakan pula apa yang dinamakan the most characteristic connection sebagai titik taut penentu. Yang terakhir inilah sebaiknya dipakai dalam hal-hal kontrak internasional di mana para pihak tidak telah sendiri melakukan pilihan hukum. Selanjutnya, bab kedua tentang jual beli internasional. Jual beli internasional merupakan suatu bagian yang penting dan aktual dari hukum kontrak internasional. Di sini lebih mudah untuk mengadakan unifikasi dari kaidah-kaidah material yang bersangkutan dengan jual beli. Kedua usaha ternyata telah dilakukan. Di Den Haag telah berlangsung baik konferensi-konferensi yang hendak mencapai kesatuan hukum berkenaan dengan kaidah-kaidah HPI yang berkenaan dengan jual beli internasional, maupun konferensi-konferensi yang meluas daripada itu, yakni yang hendak menyatukan kaidah-kaidah material di berbagai negara yang berkenaan dengan jual beli internasional. Dalam rangka usaha yang pertama telah dilakukan baik dalam tahun 1951 mulai ditandatangani 1955 3 konvensi, yakni konvensi tentang hukum yang berlaku untuk jual beli yang bersifat internasional dari benda-benda bergerak berwujud. Yang kedua, konvensi tentang hukum yang berlaku untuk peralihan hak milik berkenaan dengan jual beli yang bersifat internasional dari benda-benda bergerak berwujud. Yang ketiga, konvensi tentang kompetensi hakim yang dimufakati berkenaan dengan jual beli yang bersifat internasional dari benda-benda bergerak berwujud. Kemudian pada tahun 1964 telah diterima 2 konvensi yang mengatur tentang pemakaian hukum material mengenai jual beli internasional secara uniform, yakni konvensi tentang hukum uniform untuk jual beli benda-benda bergerak berwujud. Yang kedua, konferensi tentang hukum uniform yang berkenaan dengan pembentukan kontrak-kontrak jual beli internasional dari benda-benda bergerak berwujud. Kemudian telah diterima Konvensi Wina 1980 tentang jual beli internasional atas prakarsa UNCITRAL dalam rangka PBB.
Memasuki bab ketiga tentang perbuatan melanggar hukum. Kaidah-kaidah HPI yang mengatur tidak semata-mata dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja karena kesalahan para pihak yang melakukan, baik secara intensional dengan sengaja atau hanya karena kelalaian. Tetapi juga tanggung jawab yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan. Menurut teori klasik tradisional, perbuatan melanggar hukum ditentukan oleh tempat di mana perbuatan hukum dilakukan. Berbagai alasan dikemukakan untuk pemilihan kaidah setempat itu, antara lain perlindungan khalayak ramai, prevensi umum, demi kepentingan si pelanggar. Terhadap semua keuntungan ini dapat diajukan berbagai keberatan. Varietas perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu tidak memungkinkan bahwa hanya satu kaidah penunjuk yang dapat mencangkupnya untuk semua hal dan segala peristiwa. Memasuki bab terakhir, yaitu bab keempat tentang hukum acara perdata internasional. Hukum acara perdata internasional di waktu akhir ini telah memperoleh tempatnya tersendiri dalam dunia ilmu hukum. Dalam pengertian ini dicakup segala ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara perdata yang berunsurkan asing, yang diatur dalam hukum acara perdata internasional adalah berkenaan dengan unsur-unsur asing. Hukum acara perdata, unsur-unsur asing, misalnya para pihak adalah warga negara asing atau karena alat-alat pembuktian yang diajukan adalah dari luar negeri, atau karena harus dipergunakan hukum material asing, atau harus diakui keputusan asing, atau karena harus diadakan bantuan tambahan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan asing. Demikian review buku yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.